Halo semuanya, saya Herini Caturuswardana, NIM 23050101063. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Ocha. Adapun judul pada UAS kali ini saya angkat yaitu Mentari, karena setiap cucian punya cerita. Mentari Laundry ini merupakan usaha yang saya rintis dan beralamat di Jalan Yusuf Urai Gang Ahmad 1. Dan komunikator pada usaha Mentari Laundry ini adalah saya sendiri, yaitu Herimus Caturuswardana, sekaligus mahasiswa aktif Universitas Siber Asia. Adapun target sasaran di Mentari Laundry, yang pertama pelanggan aktif dan potensial. Hal ini dimaksudkan yaitu konsumen aktif Mentari Laundry yang sudah memiliki loyalty card dan juga berpotensi menambah profit Mentari Laundry. Yang kedua, masyarakat sekitar lokasi outlet. Masyarakat sekitar lokasi outlet tentunya adalah tetangga-tetangga dari Mentari Laundry itu sendiri. Yang ketiga, influencer dan media komunitas lokal. Hal ini dimaksud yaitu influencer ternama di kota Sintang. Kita akan mengajak kolaborasi dan juga undangan untuk boleh mempromosikan Mentari Laundry. Yang terakhir, pelajar, mahasiswa, dan karyawan kantoran. Karena Mentari Laundry berpusat ataupun sangat berdekatan dengan sekolahan dan juga kampus, serta karyawan-karyawan kantoran ataupun karyawan-karyawan swasta, maka hal ini sangat tepat. Pelajar yang dimaksud di sini adalah pelajar SMA Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Sintang, dan mahasiswa di sini dimaksudkan adalah Universitas Kapuas. Sedangkan karyawan kantoran di sini dimaksudkan yaitu karyawan rumah sakit, karena Mentari Laundry ini sangat berdekatan dengan rumah sakit. Adapun media yang kita gunakan, yang pertama ialah media sosial, tentunya Instagram, WA, dan TikTok. Instagram kita lebih fokus kepada format Reels dan juga feed, di mana feed memberitahu tips and trips seputar laundry, sedangkan Reels adalah memberitahukan tentang cerita di balik cucian. Media digital di sini yang kita gunakan yaitu Google Business dan juga Google Maps. Kenapa Google Business? Karena Google Business sangat dapat meningkatkan pendapatan kita bagaimana seorang netizen melihat review ataupun ulasan melalui Google Business dan juga Google Maps. Oleh karena itu penting sekali kita mengedukasi kepada customer kita bahwa untuk memberikan layanan terbaik atau nilai terbaik di Google Maps ataupun di Google Business. Media event buat promosi. Hal di sini yang dimaksudkan promosi adalah mempromosikan Mentari Laundry melalui media-media event yang berkaitan dengan layanan-layanan Binatu. Kapan sih waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan ini sendiri direncanakan dari Oktober sampai Desember 2025. Kenapa Oktober dan Desember 2025? Karena di bulan tersebut adalah bulan ramainya atau bulan produktivitas kerja semakin meningkat. Adapun tagline yang sudah tentu dan sudah jelas yaitu karena setiap cucian punya cerita. Kenapa kita mengambil tagline karena setiap cucian punya cerita? Dikarenakan customer yang biasa melakukan order di Mentari Laundry selalu bercerita tentang di balik cuciannya ada apa, dan tentunya ada perjuangan di balik pakaian tersebut. Oleh karena itu, kita mengangkat cerita dari pelanggan secara nyata tentang pengalaman mereka, baik itu dari kisah keluarga mereka, perjuangan hidup mereka, ataupun momen-momen yang bermakna mengenai cucian mereka ataupun pakaian mereka. Dengan tagline dan juga tujuannya public relation tersebut, adapun goal yang ingin kita dapatkan yaitu meningkatkan brand awareness. Di mana meningkatkan brand awareness adalah meyakini bahwa Mentari Laundry semakin terkenal, brand-brand Mentari Laundry bisa semakin ternama di kota Sintang, dan tentunya bisa untuk buka cabang di berbagai tempat. Menumbuhkan loyalitas di sini melalui loyalty card. Loyalty card adalah kartu member Mentari Laundry. Dengan mendapatkan kartu member Mentari Laundry, maka akan mendapatkan diskon tambahan dari outlet kami sendiri. Yang ketiga, membangun citra Mentari Laundry. Kenapa sih kita wajib membangun citra Mentari Laundry yang positif dan juga informatif? Karena dengan citra Mentari Laundry yang positif, maka konsumen bakal percaya bahwa brand tersebut sangat baik dan juga brand tersebut terpercaya. Oleh karena itu, penting sekali mendekatkan brand dengan komunitas lokal. Nah,
kita mendekatkan brand dengan komunitas lokal, yaitu komunitas-komunitas yang sering menyelenggarakan event-event, termasuk King Rattle Club, ataupun komunitas-komunitas seperti komunitas mini soccer ataupun komunitas futsal. Dengan kita memberikan MOU bahwa penggunaan pakaian setelah mereka bertanding atau berkompetisi cuci langsung di Mentari Laundry. Strategi branding yang pertama menggunakan narasi cerita nyata pelanggan. Seperti yang sudah saya jelaskan di pesan dan tagline, bahwa kita mengangkat semua kisah nyata dari pelanggan yang bercerita kepada kita dan kita upload di media sosial dengan atas izin dasar pelanggan. Yang kedua, merchandise khusus. Merchandise khusus di sini seperti gantungan kunci, tumbler, ataupun goodie bag. Kolaborasi dengan influencer lokal untuk ikut bercerita. Nah, kita juga mengangkat atau melakukan kolaborasi dengan influencer untuk mengangkat cerita kisah nyata mereka dari perjuangan hidup mereka di bawah sampai saat ini yang sudah menjadi di atas. Menyematkan logo dan tagline dalam sosial media. Nah, tagline kita tadi adalah karena cucian punya cerita. Identifikasi masalah. Yang pertama, citra perusahaan masih terbatas. Karena brand Mentari Laundry ini termasuk baru, yaitu pada tahun 2024, dan saya ini masih tahun 2025, artinya baru 1 tahun. Maka kami berusaha dengan sekuat tenaga kami dan juga berusaha untuk maksimal agar brand kami dapat semakin terangkat dan juga tentunya semakin terpercaya. Persaingan ketat dengan laundry lain. Hal ini dimaksudkan banyak sekali di Kota Sintang memiliki usaha yang serupa atau usaha laundry. Salah satu usaha yang terkenal di Kota Sintang yaitu Bunda Laundry. Bunda Laundry sendiri di Kota Sintang memiliki 8 cabang dan saat ini akan semakin bertambah cabangnya, maka dari itu kami akan semakin berupaya untuk dapat bersaing secara ketat dengan usaha laundry lainnya. Kurangnya kedekatan emosional. Karena brand kami masih baru, maka kami masih mengalami kurangnya pendekatan secara emosional antar setiap customer. Lalu apa yang perlu kami lakukan? Yang pertama yaitu survei secara online. Survei secara online di sini dimaksudkan melalui WhatsApp ataupun Google Form yang telah kami bagikan kepada customer-customer kami ataupun customer-customer baru kami. Yang kedua, observasi komentar terkait testimoni. Nah, kami akan melakukan pengamatan terkait komentar-komentar yang diberikan melalui DM Instagram ataupun komentar di feed Instagram, serta testimoni dari pelanggan. Wawancara singkat. Pada saat customer melakukan order, kami akan melakukan wawancara singkat. Apakah mereka puas dengan pelayanan yang kami berikan, atau sebaliknya mereka tidak puas dengan pelayanan yang kami berikan. Positioning kompetitor. Di sini kami harus mengetahui kompetitor kami. Apakah kompetitor kami lebih oke daripada kami, ataupun kompetitor kami memiliki layanan yang lebih berkualitas. Perencanaan dan pemrograman. Adapun rencana strategis kami yaitu menentukan narasi besar. Ingat, tagline kami adalah setiap cucian punya cerita yang layak dibagikan. Dengan tagline tersebut, kami akan menyusun konten program-program kami tentunya di setiap hari ataupun setiap minggu. Dan kami akan menyusun jadwal postingan mingguan kami, baik itu dari testimoni pelanggan ataupun kisah balik di usaha kami sendiri. Event offline, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami akan mengikuti kegiatan-kegiatan event offline yang dilakukan oleh layanan-layanan Binatu. Kemudian menetapkan tim pelaksana. Kenapa sih penting sekali menetapkan tim pelaksana? Agar kita mengetahui perubahan signifikan terhadap brand Mentari Laundry itu tersendiri. Yang ketiga, menyiapkan KPI. KPI atau Key Performance Index. Nah, yang pertama, KPI yang pertama adalah peningkatan followers 30%. Tentunya dengan program PR ini kami mengharapkan peningkatan follower yang cukup signifikan sebesar 30%. Yang kedua, engagement rate meningkat 15%. Nah, kenapa sih engagement rate meningkat 15%? Karena dengan kita semakin meng-engage, maka setiap konsumen ataupun setiap customer bakal semakin dekat dengan kita. 20 testimoni pelanggan. Kita mengharapkan setiap harinya ada 20 testimoni pelanggan yang memberikan testimoni terkait layanan kita. Dan yang tentunya, untuk meningkatkan profit atau income, Mentari Laundry membutuhkan pelanggan baru. Dan di sini kami targetkan adalah penambahan 100 pelanggan baru setiap 1 bulannya. Pengambilan tindakan dan komunikasi. Langkah aksi yaitu produksi video singkat. Produksi video singkat di sini adalah tips and tricks seputar laundry, bisa tips melipat pakaian, tips mencuci pakaian, ataupun tips menghilangkan noda. Selain daripada itu juga kita mengangkat kisah nyata customer kita ataupun konsumen kita yang bercerita mengenai cerita di balik
pakaian. Menyebarkan kisah pelanggan setiap minggu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa tagline kita adalah cerita di balik pakaian. Jadi kita setiap minggu akan menceritakan hal-hal baik customer ataupun konsumen kita ke Instagram ataupun TikTok kita. Menyediakan layanan gratis laundry untuk 10 orang yang berbagi cerita inspiratif. Tentunya untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah motivasi, kita akan memberikan diskon kepada customer kita, atau bahkan kita akan memberikan layanan gratis kepada customer kita yang memberikan cerita-cerita inspiratif kisah kehidupan mereka. Kemudian kolaborasi dengan media lokal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan melakukan kolaborasi dengan media-media lokal ataupun influencer-influencer ternama di kota Sintang. Gaya komunikasi yang kita sasar adalah gaya yang ramah, menyentuh, dan tentunya jujur. Karena yang kita angkat adalah kisah nyata ataupun kisah hidup nyata dari customer, maka kita harus jujur dalam membuat sebuah ceritanya. Kemudian kita akan kembali mengajak publik untuk berinteraksi. Apakah ada cerita di balik cucianmu? Jika ada, maka boleh DM di Instagram kami. Evaluasi program, evaluasi kuantitatif, jumlah konten tayang. Jumlah konten tayang ini sangat penting untuk meningkatkan. Di Instagram sendiri meningkatkan viewers, sedangkan di TikTok meningkatkan FYP. Dengan konten yang FYP, maka konten tayang kami akan semakin meningkat dan tentunya brand kami akan semakin dikenal. Engagement sangat penting, yaitu adalah ibaratnya hubungan. Jadi hubungan antara perusahaan dan juga konsumen itu sangat penting. Jumlah testimoni, tentunya jumlah testimoni sangat penting, mengingat jika kita mendapatkan testimoni positif dari customer kita ataupun konsumer kita, maka kita akan memperoleh brand terpercaya. Kenaikan pelanggan baru. Jadi di sini dimaksud kenaikan pelanggan baru adalah setiap harinya kita mendapatkan pelanggan baru sebesar 1-3%. Dan tentunya harapan kita adalah sesuai dengan target KPI kita, yaitu 100 pelanggan baru di setiap bulannya. Evaluasi kualitatif, yaitu sentimen komentar dan DM. Sentimen komentar di sini adalah komentar-komentar negatif mengenai kekurangan layanan Mentari Laundry yang akan kita jadikan bahan evaluasi dan juga tentunya bahan perbaikan. Yang kedua, ulasan pelanggan. Ulasan pelanggan yang bisa bersifat positif ataupun negatif itu akan menjadi masukan yang baik bagi kita. Karena tanpa adanya ulasan-ulasan pelanggan, maka kita tidak mengetahui bagaimana kita akan mengimprovisasi Mentari Laundry ini. Karena sejatinya akan selalu ada ruang improvisasi untuk brand Mentari Laundry. Feedback komunitas di sini adalah komunitas-komunitas yang sudah bekerja sama dengan kita atau melakukan MOU untuk tetap cuci di Mentari Laundry, dan kita akan mengharapkan feedback yang baik dari mereka. Dokumentasi event di sini adalah kita melakukan pelaporan secara real time dan juga pelaporan secara nyata dari komunitas-komunitas yang telah menjalin kerjasama dengan kita. Baik, ada pelaporan di sini yang dimaksud adalah disusun dalam bentuk e-raport. E-raport di sini adalah kita membuat sebuah sistem dengan berbagai macam aplikasi yang sudah terintegrasi dengan kita pemilik usaha ataupun investor dan juga stakeholders dan calon mitra. Jadi setiap laporan hasil dari Mentari Laundry, baik itu positif ataupun negatif, akan kita laporkan di dalam e-raport tersebut. Sehingga investor ataupun calon mitra mengetahui positioning Mentari Laundry saat ini dan juga ke depannya. Baik, sekian dari saya. Semoga harapannya public relation dengan cerita di balik layanan tentunya bisa mendongkrak engagement rate ataupun mendongkrak profit bagi Mentari Laundry, dan sehingga kedepannya Mentari Laundry boleh semakin dikenal oleh masyarakat Sintang khususnya, dan tentunya Mentari Laundry bisa memberikan kisah-kisah inspiratif karena di setiap pakaian kita punya cerita. Saya Heranus Caturuswardana, pamit undur diri.